Dinamis, Bapak Fajar Librianto, SIMM, yang kami hormati, para narasumber, serta Bapak Ibu yang sudah hadir. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul mengikuti acara tutorial pencatatan dan pendisposisian naskah dari luar sidebar atau Sri Kandi di aplikasi Sri Kandi dalam keadaan sehat walafiat. Izin Teh Ocha, untuk foto bersama. Nanti setelah sambutan aja kan dari Pak Baik, Kabit. Mangga. Izin mengawali rangkaian kegiatan pada hari ini. Marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Bapak Fajar Librianto, SIMM. Silakan, Pak. Tunun Pak Taufan, Bu Oca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari seluruh perangkat daerah ya, dalam hal ini unit kearsipan atau arsiparis atau pengelola arsip ya terkait dengan pengolahan baik Sri Kandi maupun Sidebar. Eh, Ini undangannya mendadak ya, belum sempat bikin surat ya bocah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat pada kita semua. Hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan rapat eh, pencatatan surat dan disposisi eh, di luar aplikasi Sidebar dan Srikandi ya. Jadi eh, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, kondisi saat ini di Provinsi Jawa Barat sendiri kita mempunyai untuk tata naskah dinas atau komunikasi naskah dinas dan pengelolaan arsip dinamis, kita punya dua aplikasi ya, kebijakan Pemprov ya, dengan menggunakan aplikasi Srikandi dan Sidebar ya. Kebijakan melalui surat edaran gubernur ya. Aplikasi Sidebar sendiri digunakan untuk internal Provinsi Jawa Barat, sedangkan Srikandi untuk surat masuk, surat keluar selain di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan Srikandi kita bisa bersurat ke kabupaten kota, kementerian, bahkan ke desa-desa di luar Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian kondisi saat ini Srikandi sendiri kita mempunyai dua versi ya. Yang pertama Srikandi awal versi 1 dan Srikandi pengembangannya di versi 2. Sehingga memang kita agak kesulitan ya karena di internal sendiri kita ada dua versi ya. Terus kaitan dengan kondisi yang sekarang selama ini berjalan memang untuk surat-surat dari luar kita upload melalui Sidebar versi 1 ya. Ini memang kondisi saat ini Sidebar versi 1 itu terkendala ya. Terkendala mungkin kapasitasnya penuh mungkin dan sebetulnya kita sudah sepakat dengan Diskominfo ya bahwa eh, di tahun 2026 ini kita akan beranjak ke versi 2 karena di versi 2 sendiri tidak difasilitasi untuk mencatat surat dari luar ya. Dari luar baik dari surat dari Srikandi maupun surat-surat dari masyarakat atau dari
lembaga lainnya yang tidak menggunakan Srikandi. Di versi 2 sendiri fitur untuk mencatat surat, mengunggah surat di versi 2 itu belum belum tersedia dan sekarang eh, mungkin dalam beberapa waktu nggak akan lama fitur tersebut akan tersedia. Sekarang masih dikembangkan ya fitur tersebut dan di fitur pertama belum bisa ada gangguan ya sehingga pencatatan untuk pencatatan surat atau dan disposisi dari surat-surat dari luar Srikandi Sidebar kita mengalami kesulitan. Makanya kita mengambil langkah-langkah, kita akan melakukan pencatatan dari luar, itu akan dilakukan di Srikandi, pencatatan dan disposisi. Tentunya walaupun selama ini kita sudah mensosialisasikan beberapa kali Srikandi, mungkin ada yang masih lupa bagaimana membukanya ya, aplikasi Srikandi tersebut ya. Nah, saat ini nanti Bu Ocha akan memandu ya bagaimana melakukan pencatatan surat dan disposisi melalui aplikasi Srikandi ya. Ini sebetulnya tidak sulit ya. Yang penting masing-masing punya akun Srikandinya ya. Nanti mungkin Bu Ocha menyampaikan juga bagi yang belum mempunyai akun Srikandinya akan disampaikan juga ya. Dan selanjutnya ke depan, insya Allah ya, kita juga sudah rapat dengan Diskominfo, dengan Pak Topan, dengan tim pengembang Sidebar ya, ke depannya semua fitur-fitur yang ada di versi 1 itu akan berpindah ke versi 2 secara bertahap ya. Namun karena proses berjalanan waktu, keburu Sidebar versi satunya mengalami kendala sehingga sangat kesulitan ya kita untuk melakukan pencatatan dan saya sendiri tidak berharap ya pencatatan dilakukan manual karena pencatatan dilakukan manual terkadang lupa ya. Eh, dan malas gitu mencatatnya dan kadang masing-masing orang nyatetnya di mana di Excel atau di apa nanti sebaiknya langsung di Sri Kandi saja biar gampang mengaksesnya mencarinya kembali. Mungkin itu saja dari saya pengantar dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC kita Pak Topan, mangga Pak Topan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajar. Untuk selanjutnya, kita lakukan untuk foto bersama ya, Bapak Ibu. Bisa dibuka untuk kameranya, untuk foto bersama. Ya, Nanti ini siapa yang capture, Kang? Kang Kang Gigi Gege, atau Kang boleh bisa Taufan? dibantu capture? Baik, izin ya. Saya foto bersama. Satu, dua, tiga. 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 Ya, izin Bapak Ibu untuk foto bersama sudah selesai. Sebelum kita ke acara inti, saya izin untuk mengabsen yang belum hadir tadi Bapak Ibu.
Untuk dari sekretariat daerah, apakah sudah hadir? Dari Belum ya? biro, Bapak Ibu, Dari biro ada yang sudah hadir? Sekretariat daerah? pemegang OSS, Setda, Ada Pak Bu, Iip. Nah, ada hadir Bu. baik. Oke, aman ya Pak. Soalnya ini akan banyak ke ini Pak, sasarannya ke OSS Pak. Siap siap Bu. Sudah hadir ya. eh untuk dari sekretariat DPRD, apakah sudah hadir? Belum ada. Inspektorat daerah? Hadir Pak dari Setuan Pak izin. Ya, hadir ya. Untuk dari Dinas Pendidikan, apakah sudah hadir? Dari Disdik? Maaf Bapak Ibu. Pak Decil, perwakilan KCD, Kang Arya. Siap, Bu. Oke, di follow up dulu. Hadir ya? Kang Arya ada? Ada, Bu. Oke. Dari Disdik Nuhun, sudah Kang. hadir. Siap. Dari Dinas Lingkungan Hidup sudah hadir? Dinas Lingkungan Hidup belum ya? Teh Delia, Teh Delia. Belum hadir ya? Belum Kalau ya. dari DKUK, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, apakah sudah hadir? Bu Ana. Bu Ana. Belum juga ya? Baik, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Hadir. ya, terima kasih Pak. Dari Dinas Pemuda dan Olahraga, apakah sudah hadir? Siap, hadir Pak. Ya, terima kasih. Dari Dinas Pariwisata, dari Disparbud, apakah sudah ada hadir? Dan Kebudayaan? Ya. Dari Disparbud sudah hadir ya? Siap hadir, ada Pak. Hadir. Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah hadir? Belum ya? Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, apakah sudah hadir dari BPKAD? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Kalau dari Badan Pendapatan Daerah sudah hadir? Bu Popi lagi siap-siap katanya tadi. Oh, baik. Kalau untuk Badan Penghubung, maaf, apakah sudah hadir? Belum ya? Baik, mungkin sambil menunggu yang bersiap-siap untuk hadir, eh, kita mulai acaranya. Untuk tutorial pencatatan dan pendisposisian naskah dari luar sidebar atau Srikandi di aplikasi sidebar. Mangga, Teh Ocha. Ya, hatur nuhun Kang Taufan dan Pak Kabid sudah menyempatkan waktu untuk memberikan sambutan dan arahan di acara hari ini. Dan juga Kang Taufan sudah membuka acara. Terima kasih. Saya buka dulu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu terkait Zoom meeting dadakan ini karena memang meeting ini berangkat dari fitur pencatatan naskah dari luar Srikandi di sidebar dari luar sidebar di sidebar V1 itu mengalami kendala yang cukup besar ya dan dampaknya itu di UKUK perangkat daerah tidak dapat menginput naskah dan juga mendisposisi naskah atau menuliskan naskah ke kepala dinasnya masing-masing sehingga mandek Bapak Ibu ya alur persuratannya mandek banyak kejadian suratnya itu di tanggal berapa baru di follow up-nya sudah telat gitu. Jadi supaya kita apa namanya sama-sama eh, tidak ngeblok persuratan dan kearsipan di perangkat daerah, maka kemarin kami mencoba untuk mengulik fitur-fitur Srikandi, apakah terdapat
fitur pencatatan naskah dari luar. Nah, dan ternyata ada Bapak Ibu ya. Jadi ternyata ada selama dua aplikasi ini Sidebar dan Srikandi ini saling nge-backup fiturnya, maka kita akan pakai terus Bapak Ibu. Jadi tidak dimungkinkan untuk mencatat atau mendisposisi secara manual. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk ini mohon mungkin barangkali ada temennya Ibu dari DKUK ya, Bu Ana, tolong dicolek Bu Ana soalnya Bu Ana itu yang cukup sering mengeluhkan fitur ini tidak jalan, jadi mohon kehadirannya segera Ibu. Kemudian Bapak dari BP 2D, nah dari penelitian dan pengembangan Pak Ruslan, barangkali mohon dicolek Bapak Ibu, barangkali ada yang kenal Pak Ruslan dari BP 2D, bestinya gitu ya. Nah, ini di kesempatan kali ini saya akan mencoba tutorial. eh Mungkin kalau misal praktek langsung belum bisa ya Bapak Ibu ya, karena mungkin terkendala akun admin atau akun pencatat suratnya belum bisa masuk. Itu karena penonaktifan dari pihak Serikandinya. Nah, biasanya kalau suatu akun tidak dibuka selama 3 bulan atau tidak diupdate passwordnya selama 3 bulan, itu akan dinonaktifkan secara sepihak oleh Serikandi. Nah, hal ini kenapa terjadi seperti itu? Karena ingat nggak Bapak Ibu dulu di tahun 2024 bulan Mei sampai bulan Juli kalau nggak salah ya, itu kan data-data di Serikandi hilang ya karena adanya hacker yang masuk ke dalam pusat data nasional Pusdatin pusat. Jadi di Serikandi memang lebih ketat Bapak Ibu ya, kalau 3 bulan tidak di update password oleh Bapak Ibu maka akun Bapak Ibu akan dinonaktifkan. Seperti itu, makanya ini untuk pemegang akun admin Serikandi di Provinsi Jawa Barat, mohon selalu untuk monitor Bapak Ibu ya, ini orang-orangnya mana yang jarang aktif, kemudian pejabat strukturalnya juga mohon diingatkan untuk agar segera update passwordnya. Nah, untuk akun adminnya nanti akan kita data Bapak Ibu ya, mana saja admin yang tidak bisa masuk. Nanti akan kami bantu riset. Tapi kan tidak semua ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak semua. Jadi saya nggak akan ngeriset semuanya by request saja. Nanti kita akan list di grup PIC Simanis Juara dan juga grup Serikandi. Nah, mohon juga Bapak Ibu terkait kemarin saya sampaikan terkait pengumuman backup naskah nomenklatur jabatan yang berubah maupun nomenklatur unit kerja yang berubah. Itu kan kemarin banyak yang terkena dampak Bapak Ibu ya, sekitar 70.000 pegawai dan juga ada beberapa dari bidang di perangkat daerah yang namanya itu berganti gitu ya, bergeser sehingga menyebabkan naskah itu hilang. Nah, bukan hilang sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi naskah ini mengendap pada jabatan yang lama. Sehingga naskah ini akan sulit untuk diakses kembali oleh konseptor tersebut dan harus membuka di akun UP atau UK-nya atau maupun di akun pemaraf atau pen-TTE-nya. Nah, itu kan agak ribet ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon sekali segala notifikasi di grup PIC Simanis Juara maupun Serikandi, karena ini urusannya dengan arsip yang Bapak Ibu ciptakan, mohon notifikasinya selalu di-on-kan Bapak Ibu ya. Jadi kami juga sudah berusaha gitu ya untuk nge-blast di banner, nge-blast di grup WhatsApp, itu tujuannya untuk agar Bapak Ibu itu mengetahui untuk informasi-informasi penting dari kami. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semoga nanti tidak ada lagi, habis meeting ini nih tidak ada lagi yang mengeluhkan gimana saya caranya mencatat naskah dari luar sidebar. Ibu, ini sidebarnya lemot banget. Ini kita sudah carikan solusi Bapak Ibu, kita cari solusi bersama-sama dan juga sudah sesuai peraturan kearsipan tata naskah dinas elektronik. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali nanti ini akan saya fokuskan untuk percobaan langsung input, caranya nginput di Serikandi itu seperti apa, naskah dari luar sidebar. Dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab ya setelahnya. Untuk settingan admin yang lupa passwordnya nanti akan kita kumpulkan dulu siapa aja, nanti akan kami bantu untuk reset password gitu Bapak Ibu ya. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang masih baru banget yang belum pernah mengetahui tentang Serikandi. Jadi Serikandi ini Bapak Ibu nanti pengelolaan manajemen usernya, baik itu nanti pengaktifan user, penonaktifan user, update password, kemudian update jabatan bila mana jabatannya naik, kemudian update jenjang, update data profil pegawai, update segala macam ya Bapak itu Ibu itu dilakukan oleh admin perangkat daerah masing-masing.
Jadi berbeda sistemnya dengan Sidebar. Kalau Sidebar itu kan terkumpulkan ke kami ya, terkumpulkan ke kami ke Disposibdas dan Diskominfo. Namun untuk Sri Kandi, Bapak Ibu mangga untuk koordinasi dengan PIC-nya di perangkat daerah masing-masing. Begitu ya. Jadi misalnya di Setda ini pemegang akun admin Sri Kandinya siapa? Nah, itu yang dituju, Bapak Ibu ya. Itu yang dituju. Untuk seperti BPBD ya ke Teh Desti gitu ya. Nah, kemudian ke BPKAD ke Kang Arif dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan ke kami lagi. Nanti urusan kami adalah dengan PIC masing-masing perangkat daerah. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon untuk agar dapat dimengerti ya, ini juga untuk kemudahan kita bersama. Izin share screen kalau gitu Bapak Ibu. Saya akan menampilkan sedikit paparan mengenai peraturan dan legalitas dari pencatatan naskah dari luar Sri Kandi ini, Bapak Ibu. Nah, dash tutorial pencatatan naskah dari luar Sidebar atau Sri Kandi ke dalam aplikasi Sri Kandi diperuntukkan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Desember 2025. Nah, ini Bapak Ibu perlu diketahui ya, kenapa sih kita harus muter-muter antara Sidebar atau Sri Kandi. Jadi ini sudah ditetapkan di Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Bapak Ibu pada tanggal 25 April 2022 kepada seluruh perangkat daerah, staf ahli, asisten, dan kepala biro pada Sekda Provinsi Jawa Barat. Nah, surat edarannya nomor 62/R.01.02/ORG tentang penerapan tata naskah dinas elektronik TNDE. Nah, ini kita coba fokuskan ke poin 2 Bapak Ibu ya. Bahwasanya perangkat daerah atau biro agar menggunakan aplikasi TNDE sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 melalui aplikasi Sidebar untuk pengelolaan naskah dinas lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan aplikasi Sri Kandi untuk pengelolaan naskah dinas dengan pihak eksternal atau di luar pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Ini sudah cukup jelas Bapak Ibu ya pembagiannya. Barangkali masih ada yang menanyakan, kenapa kok kita antara pakai Sri Kandi, antara pakai Sidebar? Ini sudah jelas Bapak Ibu ya peruntukannya. Kalau Sidebar itu digunakan korespondensi naskah internal antar perangkat daerah di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, Sri Kandi peruntukannya untuk kementerian, lembaga maupun kabupaten kota yang yang ada korespondensinya dengan kita. Jadi vertikal Bapak Ibu ya kalau Sri Kandi mah. Seperti itu. Jadi kalau ke kabupaten kota sudah tidak WA lagi Bapak Ibu ya. Sudah tidak WA lagi, mohon banget ini untuk dapat diaktifkan Sri Kandinya. Saya rasa untuk kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat itu sudah maksimal penggunaan Sri Kandinya ya. Sudah bagus dari segi jumlah naskah keluar dan naskah masuk mereka. Jadi kemungkinan besar para kepala dinasnya, para pejabat struktural di kabupaten kota itu sudah pada menggunakan Bapak Ibu. Nah, tidak ada lagi alasan nggak menggunakan karena merekanya juga sudah sangat maksimal menggunakan. Nah, untuk kementerian dan lembaga memang ada beberapa kementerian yang masih belum menggunakan, cuman itu juga tidak semua dirjen ya. Misalnya di dalam Kementerian ESDM gitu ya, tidak semua dirjen tidak menggunakan gitu. Jadi banyaknya menggunakan juga. Jadi mohon nanti dicek-cek dulu. Ketika mau mengirim surat tidak menyerah dulu ya, Bapak Ibu, dicek dulu. Oh iya, ini yang kita tuju Pak Dirjen ini ternyata pakai nih Sri Kandinya. Nah, mohon suratnya itu diupload di Sri Kandi dan jangan lagi pakai WA Bapak Ibu ya karena WA tidak diakui sebagai aplikasi TNDE di sini. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Nah, kemudian pada Pergub 108 tahun 2020 tentang tata naskah dinas Bapak Ibu di sini di pasal 9 disebutkan bahwa pembuatan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 mencakup ke dalam aplikasi TNDE meliputi komunikasi internal, komunikasi eksternal, disposisi, diteruskan, diarsipkan, pembuatan naskah dinas dengan template, penelusuran surat dan naskah dinas, fasilitas percetakan data, dan alur kerja. Jadi hampir semua dokumen yang Bapak Ibu miliki, pun itu SKP, IKI, itu sudah harus di TTE-nya tidak boleh TTE basah, TTD basah, tapi harus melalui TTE di aplikasi TNDE yang diakui oleh Provinsi Jawa Barat. Apa Bapak Ibu? Dua ya, Sidebar dan juga Sri Kandi, itu yang diakui. Kemudian, next. Nah,
terdapat perubahan Pergub 108 tahun 2020 pada Pergub 11 tahun 2020. Bahwa di sini di pasal 35 Bapak Ibu ya, dalam hal kondisi penerbitan atau pembubuhan TTE tidak dapat dilakukan, maka proses dikembalikan ke proses non-elektronik. Nah, kondisi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi gangguan jaringan ataupun gangguan pada aplikasi TNDE, hal-hal yang diakibatkan oleh kejadian yang di luar dugaan atau di luar kemampuan yang wajar, dan atau pihak lain belum memenuhi syarat administrasi untuk penandatanganan NDE. Ini termasuk juga yang tadi ya Bapak Ibu ya, disposisi dan lain sebagainya. Jadi selama aplikasi TNDE ini saling backup antara sidebar dan Srikandi, maka kita harus tetap pakai fitur yang ada di sana. Seperti itu Bapak Ibu, termasuk disposisi. Makanya kemarin kami cari-cari tuh fitur di Srikandi ada nggak ya pencatatan dari luar naskah dari Srikandi, itu ternyata bisa. Berarti kan di Srikandi kita sudah bisa menggunakan Bapak Ibu. Cuman memang agak memusingkan ya, itu Bapak Ibu kan karena sudah setiap harinya pakai sidebar ya agak susah gitu ya untuk move on. Untuk memakai dua aplikasi yang berbeda, terutama pejabat strukturalnya ya udah banyak aplikasi gitu. Ini harus ditambah gini lagi. Nah ini juga ini Bapak Ibu ya, kita menjaga agar si surat ini tidak berserakan Bapak Ibu ya. Tidak berserakan. Ini keuntungannya juga Bapak Ibu. Mohon dijaga, mohon selalu dijaga keutuhan arsip perangkat daerah Bapak Ibu. Ini jangan sampai nih nanti kalau misalnya ada pemeriksaan ya, ada gugatan, ada banding, Bapak Ibu memerlukan suratnya tercecer. Itu siapa yang bisa menyelamatkan? Ya, masing-masing perangkat daerah itu sendiri Bapak Ibu ya. Kami sebagai lembaga kearsipan daerah Provinsi Jawa Barat Dispusibda selalu memberitahu, membina, mensosialisasikan bahwa memang pada hakikatnya arsip dinamis itu harus utuh Bapak Ibu. Diciptakan di satu aplikasi yang sama, di TTE di aplikasi yang sama, didistribusi di aplikasi yang sama. Seperti itu. Dan ini saling backup antara Setba dan Srikandi. Ya, baik Bapak Ibu, di sini sudah cukup jelas. Nah, ini nanti akan kami berikan link tutorialnya. Di situ sudah ada user manual berbentuk PDF ya, Bapak Ibu kita sudah sediakan. Nanti akan kita tambahkan record meeting di hari ini. Jadi, barangkali nanti Bapak Ibu ada yang belum mengetahui informasi ini, mohon untuk pelan-pelan aja bacanya tutorialnya. Kemarin kita membuatnya seefektif mungkin ya, se-user friendly mungkin, sehingga Bapak Ibu yang membaca sudah mudah untuk memahaminya. Oke, baik. Setelah itu akan saya lanjut untuk tata cara penggunaannya. Bapak Ibu, izin apakah layar saya sudah terlihat? Sudah ya, oke. Sudah, Bu. Nah, ini ya, terima kasih Pak. Jadi ini kita loginnya itu di pencatat surat. Saya spill dulu Bapak Ibu ya. Mungkin sama Kang Gege ya operatornya ya, supaya saya nggak berubah-berubah. Bangga teh. Bangga Kang Gege, siap. Di spill dulu suratnya yang mana? Apa sudah terlihat teh? Terlihat Kang? Oke, sip. Terima kasih. Nah ini Bapak Ibu ya contoh surat yang dari luar itu maksudnya gimana sih? Nah ini mungkin sangat erat kaitannya dengan pengelola UK. Di sini ada yang pengelola UK Bapak Ibu? Ada banyak yang saya kenal tadi. Sudah hadir ya? Aman ya Bapak Ibu pengelola UK? Ini sangat erat kaitannya dengan Aman, pengelola Bu. UK ya. Pengelola UK, baik. Jadi ini ceritanya kita akan contohkan naskah asli ya Bapak Ibu ya dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini tanggalnya 16 Desember tahun 2025, nomornya 537.0/140/XII/Dekranasda. Sifatnya penting, lampirannya 1 lembar dan halnya undangan kegiatan Garage Sale. Garage Sale. Nah, ini undangannya di hari Jumat besok ya Bapak Ibu ya, di tanggal 19 Desember. Nah, ini pada aduan-aduan Bapak Ibu sangat banyak yang mengadu bahwa ini saya surat inputnya datangnya tanggal 16, saya baru inputnya tanggal 17 karena sidebar error terus. Ketika saya mau ngedisposisi
ini telat gitu ya. Ketika ada pencarian naskah, nggak keluar-keluar, menyerah, capek gitu ya. Udah ah, males nanti lagi. Ternyata ditunggu nanti juga nggak selesai-selesai. Nah, ini kami juga memohon maaf Bapak Ibu. Jadi bukannya kami tidak mau menghandle ya. Jadi arahan dari Bapak Kadis Kominfo, kita akan fokuskan untuk maintenance dan pengembangan sidebar V2. Sehingga bila mana ada problem di V1 itu agak antriannya tuh agak di belakang gitu Bapak Ibu. Nah, selama kita nggak mungkin ya naskah menunggu antrian perbaikan dari sisi kami gitu. Jadi kami eh, berikan solusi yang sama-sama enak untuk Bapak Ibu juga nanti supaya disposisinya juga lebih mudah dan efektif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya adalah dari Dekranasda Bapak Ibu. Nah, ini kita ceritanya akan menguploadkan surat ini ke dalam pencatat surat Sri Kandi Dispusibda. Seperti itu. Boleh Kang, Sri Kandi Bimtek? Oke, pencatat surat Dispusibda. Sandinya dibuka aja nggak apa-apa Kang? Bimtek 3, oke. Ini Bimtek Bapak Ibu ya nggak apa-apa, jadi aman. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ada 2 akun penting. Mohon ini dicatat, ditulis pakai pulpen gitu supaya teringat ya, terekam di Bapak Ibu. Ada 2 akun penting Sri Kandi. Yang pertama, akun admin OPD. Kemudian yang kedua adalah akun pencatat surat. Ini yang megang harusnya 1 orang. Supaya nggak bolak-balik tektokannya. Jadi 1 orang memegang 2 akun admin penting ini, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ini sudah direkam ya, aman. Jadi nanti kalau kami akan berikan link tutorial rekamnya dan juga akan di-share di YouTube juga. Oke, kemudian Bapak Ibu klik naskah keluar. Punten, naskah masuk. Naskah masuk, lalu klik registrasi naskah masuk. Terlihat ya Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang coba kita Bapak Ibu koneksikan lagi dengan sidebar. Sidebar itu kan fiturnya gitu ya. Buka UK, lalu klik pencatatan naskah masuk. Hampir sama, stepnya tuh sama banget. Tinggal kita registrasinya. Yang formnya sedikit berbeda dari sidebar. Oke, Bapak Ibu masukkan nama pengirim tadi ya. Dari siapa tadi pengirimnya? Coba. Dari yang penandatangannya coba. Penandatangannya adalah Neneng Komarah Ningsih. Nah, ini di copy Bapak Ibu. Noneng Komarah Ningsih SEMAP. Ketua Dewan atau ditulis Ketua Dewan juga boleh. Ketua Dewannya. Jabatan pengirimnya Ketua Dekranasda. Dekranasda. Instansi pengirimnya Dekranasda. Oke. Jenis naskahnya ini surat biasa Bapak Ibu ya. Surat biasa. Sifat naskahnya tadi apa, penting bukan ya? Kalau nggak salah. Penting. Nomor naskah diinputkan. Tanggal naskahnya 16 Desember.
Tanggal diterimanya, misal diterima hari ini, tanggal 17. Kemarin ya, 17 Desember. Oke. Masukkan halnya. Isi ringkas disamakan dengan hal saja. File naskah silakan diupload di situ. Nah, upload lampiran bila mana ada lampiran yang terpisah, Bapak Ibu. Kalau misal nggak ada, itu boleh dilewati. Oke. Nah, ini tujuan utama biasanya kan kepada kepala dinas ya. Jadi ini kita submitkan kepada kepala dinas Dispusibda, Pak Kusmana Hartaji. Kusmana aja kan ketiknya. Hartaji. Oke. Nah, ini tembusan boleh diinputkan bila mana memang ada tembusan Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini tidak ada ya tembusannya, oke. Nah, dari sini Bapak Ibu coba kita scroll dulu ke atas. Pelan-pelan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Familiar ya Bapak Ibu ya? Di Sidebar juga begini ya? Inputnya familiar banget. Sama persis. Oke, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ini aduh sulit banget Sri Kandi. Enggak, Bapak Ibu ini enggak sulit. Hanya pembiasaan saja Bapak Ibu. Beda sedikit aja desainnya. Oke, kita simpan. Nah, baik. Oke. Nah, di screen yang sama, tidak perlu pindah-pindah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat daftar log naskah masuk di sini. Tanggal naskahnya Selasa 16 Desember 2025. Nomor naskahnya sekian. Hal undangan kegiatan Garage Sale. Asal naskahnya dari Ibu Noneng Komaraningsih, Ketua Dekranasda. Instansinya Dekranasda. Status kirimnya belum. Status berkasnya juga tidak ada. Nah, bedanya nanti ini pengirimannya kita harus ngeklik lagi Bapak Ibu ya. Klik button mata untuk mengirimkan. Nah, ini story yang tadi kita tracking. Kirim naskah. Ya, kirim. Ini ya, ngirimnya kita ke kadis kita. Oke. Nah, selesai sudah Bapak Ibu tugas dari UK untuk menginputkan atau meregistrasi naskah masuk dari luar Sidebar maupun Sri Kandi. Nah, coba kita lihat di lini masa ya di bawah. Lini masa di sebelah bawah. Histori naskahnya ya, ada ya di bawah ini. Nah, ini tujuannya Pak Kadisnya belum baca. Nanti kalau Pak Kadis sudah baca akan terupdate. Kadis sudah baca. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian karena ini tugas UK sudah selesai, maka alurnya adalah setelah UK mengirim surat, kita harus kemana Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak? Coba dari UK, saya mau ini ya, biar kita interaktif ya. Coba. Kepala dinas. Iya, betul. Ke Kepala Dinas ya Pak Dwi ya. Oke, 100 untuk Pak Dwi. Kita masuk ke akun Kepala Dinas. Ini masih BIMTEK ya Bapak Ibu, aman. Kita tidak otak-atik operasional. Nama penggunanya kadispusibda.jabar. Kata sandinya BIMTEK 3 kalau nggak salah. Oke. Nah, ini sudah login sebagai Pak
Kusmana Hartaji ya, Pak Tutus, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tugas perwakilan yang hadir di sini untuk dapat mengkomunikasikan kepada Sekpri atau kepada Kepala Dinas maupun Kepala Badan dan Kepala Biro atau Kepala UPTD-nya masing-masing untuk dapat melakukan hal ini ya Bapak Ibu ya, karena ini pasti akan melalui ini gitu, tidak akan di setbar lagi untuk pencatatan naskah dari luar setbar. Nah ini Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Bapak Ibu, Kepala Dinasnya klik naskah masuk. Daftar naskah masuk. Nah, muncul ya Bapak Ibu ya, tadi dari Dekranasda sudah masuk ke dalam akun Kepala Dinas. Sudah meluncur ya suratnya ke Kepala Dinas. Bapak Kadis klik button mata. Nah, ini yang berasal dari luar juga ya. Nah, Pak Kadis ceritanya mau melihat suratnya dulu, ngecek dulu suratnya. Oh, ini Dekranasda. Kalau Dekranasda saya mau disposisi kepada semua bidang untuk dapat mengikutinya. Oke, saya tindak lanjut dulu ya. Klik tindak lanjut, kemudian saya disposisikan. Klik disposisi. Nah, di sini ada list-list nama, nyampur ya, Bapak Ibu di sini tuh nyampur. Kalau mau gampang itu harus diketik dulu namanya. Kalau belum familiar itu biasanya masih nyari-nyari ini apa ya, kemana ya gitu. Nah ini karena saya sudah hafal juga nama-nama kepala bidang di kami. Coba saya langsung aja ya. Di sini ada Andri. Coba Pak Fajar Librianto, boleh. Hendra Gunawan. Yang bawahnya tadi. Hendra Gunawan. Kemudian Pak Sekdis Andri Herianto. Coba kalau nggak ada tujuan lainnya, Kang. Di tujuan lainnya yang bawah. Andri Herianto. Heri. Ada ya. Oke, klik. Nah, ini contohnya ya. Bisa di mix ya Bapak Ibu, bisa centang atas ditambah input bawah, bisa centang atas doang bisa, input bawah aja juga bisa. Jadi mix juga bisa. Ini sudah powerful ya untuk disposisinya Bapak Ibu. Kita akan coba mendisposisi kepada ketiga bidang dan sekretaris ini. Oke. Untuk instruksi disposisi coba kita dua ya, wakili dan hadiri. Mohon tindak lanjut. Mohon tindak lanjut. Atas nomor 2. Oke, scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, instruksi tambahan biasanya nggak usah ya. Batas waktunya ini juga mangga diisi, tapi tidak wajib. Boleh tidak diisi juga. Gitu ya. Ini tidak akan membaca apapun. Jangan khawatir Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ke bawah, ini karena screen di Serikandi itu cukup luas ya Bapak Ibu, berbeda dengan screen di sidebar yang cukup simple. Scrollnya paling sekali 2 kali. Kalau di Serikandi itu memang luas. Jadi kita perlu effort juga untuk mencari button simpan itu biasanya kalau nggak di bawah banget atau di atas banget gitu ya ciri-ciri Serikandi. Ini kita simpan saja. Oke, nah di list naskah masuk Pak Kadis akan terlihat ya Bapak Ibu bahwa naskah ini yang tadi dari luar sidebar atau Serikandi itu yang dari Dekranasda sudah didisposisi kepada para kepala bidang dan sekretaris di sini. Ada Pak Fajar Librianto, ada Pak Hendra Gunawan, ada Pak Andri Herianto. Instruksinya juga sudah ada di situ, Bapak Ibu, untuk diwakili dan juga untuk mohon ditindaklanjuti. Tambahan instruksinya tidak ada. Jika ada nanti akan muncul. Lampiran juga tidak ada. Tanggal disposisinya tanggal hari ini 18 Desember dan batas waktunya juga ini. Sebenarnya ini nggak masalah. Batas waktu mah tidak membaca apapun ya Bapak Ibu, aman. Nah ini sudah didisposisi oleh Pak Kadis. Itu saja Bapak Ibu. Tugas dari Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD, dan Kepala Biro sudah cukup sampai situ. Nah setelah itu dari Kepala Dinas kita kemana ya Bapak Ibu ya? Tadi Pak Dwi sudah, yang lain.
Kepala bidang. Coba Pak Sanson. Oh, ada tadi kepala bidang, betul, betul. Kepala bidangnya Bapak Ibu, kita coba ke kepala bidang, masuk kepala bidang. Pak Kabit aja, Kang Gege. Nah, ini sudah login Pak Fajar Librianto selaku Kepala Bidang PAD ya, yang tadi mendapatkan disposisi dari Pak Kadis. Ini sama Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya. Kan ini pokoknya di naskah masuk. Kalau naskah masuk berarti Bapak Ibu cukup apa ya, mindsetnya di naskah masuk gitu. Jadi tidak perlu cari-cari di yang lain. Ini cukup simpel. Naskah masuk berarti naskah masuk masuknya. Naskah masuk, lalu daftar naskah masuk. Oke, coba di disposisi. Maaf saya agak, nah kayaknya ada di disposisi. Ada ya? Jadi dibedakan Bapak Ibu, kalau di Sri Kandi itu naskah masuk adalah naskah masuk, tapi kalau disposisi adalah naskah disposisi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga jelas tanggal disposisinya adalah tanggal 18 Desember. Kemudian tanggal naskah masuknya ini 537, punten, tanggal naskah masuk 16 Desember, nomor naskahnya sekian. Uraian informasinya undangan kegiatan garage sale. Instruksinya jelas seperti yang tadi, dan status tindak lanjutnya belum, status bacanya juga belum. Artinya Pak Kabit belum membaca dan belum menindaklanjuti. Oke, Pak Kabit sudah menerima, silakan untuk klik button mata. Nah, ini naskah masuknya jelas ya, dari Ketua Dekran Nasda, nomor naskah, tanggal naskah, halnya apa, suratnya seperti apa, sudah diterima oleh Pak Kabit. Coba ke bawah lagi. Kita mau lihat lini masa, coba. Biasanya Pak Kabit suka melihat ya yang di disposisi itu siapa saja. Coba ke bawah, Kang. Ada nggak info itu? Ke bawah, histori naskah, coba. Nah, kelihatannya Kepala Bidang juga bisa melihat bahwa surat ini didispo oleh siapa dan kepada siapa saja. Surat ini didispo oleh Pak Kadis dan didisposisikan kepada 3 orang. Nah, nanti bisa kontakkan tuh Pak Kabitnya. Pak Kabit kontakkan dengan Pak Andri, dengan Pak Hendra. Seperti itu ya Bapak Ibu, biasanya kan seperti itu ya ininya. Jenisnya apa? Disposisi, tembusankah atau apa? Ini kelihatan juga untuk didisposisi. Nah, biasanya nanti Pak Kabit kan mendisposisikan juga ke bawahannya. Coba kita disposisikan lagi dari Pak Kabit. Bila mana Pak Kabit ingin menyelesaikan sendiri itu bisa Bapak Ibu ya. Tinggal klik penyelesaian disposisi. Tapi kalau Pak Kabit ingin mendisposisikan lagi itu juga bisa diteruskan. Kita klik tindak lanjut. Klik disposisi. Nah, ini coba ke saya aja yang ada akun Minteknya, Rosalia. Oke, Anda Bapak Ibu ya. Nah, ini coba instruksinya mohon tindak lanjut. Baik, yang bawah. Oke, kita klik simpan. Nah, seperti itu terus Bapak Ibu ya. Jadi mentok di staff, disposisinya, nanti staff akan menyelesaikan tindak lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini agak loading-loading ya Bapak Ibu ya. Wah, ini apa lagi ini? Untuk pengelola UK, siap-siap. Ada tugas tambahan ya, yang lagi lumayan harus komunikasi kepada pejabat strukturalnya masalahnya ya. Jadi setting akunnya, kemudian di apa namanya, bagaimana cara mendisposisi, bagaimana cara menerima disposisi itu, mohon untuk dapat disampaikan di pegawai di perangkat daerah masing-masing Bapak Ibu. Nah, dari saya untuk tutorialnya cukup seperti itu Bapak Ibu. Ini boleh, bisa nggak? Ini recordnya dibagi 2 gitu. Record desk, kemudian nanti record tanya jawab. Bisa nggak ya, Kang? Yang diedit ya teh ya, di cut. Oh, Mungkin di edit video ya. edit. Karena butuh Supaya nanti proses buat nggak ini. terlalu berat. Oh iya, nggak boleh. Oh iya, Oke, izin Bapak siap. Ibu, izin tuh aja nambahin sedikit ya.
Karena untuk tampilan Sri Kandi ini kan seperti yang tadi Teh Ocha udah sampaikan lebih besar gitu daripada tampilannya sidebar. Sehingga di beberapa kondisi Bapak Ibu kita tuh khawatir gitu, panik kok nggak ada ya ini setelah ini tombol ininya mana ya. Nah, itu Bapak Ibu harus di zoom in, zoom out dulu Bapak Ibu. Karena tombol aksinya tuh di beberapa laptop yang memiliki resolusi layar yang berbeda gitu. Jadi ketutupan tuh Ocha ya. Bentar, sebentar. Saya coba kasih contoh. Kayak button aksi mata itu ya, yang Betul, sebelah kanan iya ini. betul Teh, Heeh. iya. Suka Karena itu sembunyi pasti, Bapak Ibu, jadi iya betul. digeser aja ke kanan. Cara gesernya, ka- cara gesernya menggunakan ini Bapak Ibu ya, bisa bisa menggunakan CTRL, scroll ke belakang, atau bisa juga lewat pencet shift keyboard, terus di scroll ke kiri kanan seperti ini Bapak Ibu nih. Nah, seperti ini misalkan ya Bapak Ibu ada yang tampilan nanti seperti ini kan tidak terlihat, bisa klik shift, lalu di scroll ke kanan seperti ini Bapak Ibu. Ini mungkin bakal lebih tricky atau ya, gimana ya kira-kira nanti bakal untuk ininya ya Teh, kira-kira. Ini sebenarnya sih masalah pembiasaan saja Bapak Ibu. Jadi kalau udah sekali dua kali pakai Sri Kandi, nanti akan kerasa ya kesulitannya di mana. Oh, buttonnya ini sering sembunyi, saya nggak lihat. Nah itu nanti kan pasti nanya ya di grup ini teh mana ya buttonnya. Nah itu kami akan arahkan paling nanti sekali dua kali sih Bapak Ibu. Emang harus digunakan dulu ya supaya Bapak Ibu kerasa feel-nya, di kesulitannya di mana, pantangannya di mana. Begitu. Tapi kalau udah kayak gini kan sidebar V1 kan lemot banget, udah nggak ada obat gitu ya Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau memang harus udah pakai Sri Kandi juga. Nah ini mudah-mudahan dari sesi meeting hari ini, Bapak Ibu makin ini ya karena terpaksa ya di kena push gitu ya. Aduh terpaksa force banget ini dipaksa banget pakai Sri Kandi karena memang sidebar V1-nya tidak udah susah diakses sehingga nanti di ke belakangnya oh iya ya kita mau ke kabupaten kota ke kementerian kita pakai Sri Kandi aja karena saya sudah menguasai karena saya sudah beberapa kali pakai jadi insya Allah akan lebih terbiasa gitu Bapak Ibu dari paksaan dulu nanti akan biasa. Seperti itu. Barangkali saya kembalikan ke Kakang MC. Ya, terima kasih Teh Ocha untuk sebagai narasumber. Sebelum kita lakukan sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi eh, daftar hadir. Kang Gege, daftar hadirnya sudah ada linknya di chat. Oh iya sebentar. Izin Kang, ini barangkali boleh dilanjut ke tanya jawab dulu aja nanti apa linknya saya kirim Boleh, untuk baik. absensi. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mohon menyebutkan nama dan instansi sebelum menyampaikan pertanyaannya ya. Mangga Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Izinkan bertanya Kang Bapak. Mangga. Siap Kang. Saya Arif dari Dinas Sosial Kang. Ya, Terkait ini Kang, terkait Sri Kandi. ya. Kadang kan beberapa bidang nih nggak bisa buka akses Sri Kandi. Itu terkena dari apa Kang? Apa dari IP, apa dari server atau dari mana ya Kang itu Kang? Terima kasih Kang. Mungkin itu Kang. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ocha, ini mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Teh? Saya jawab aja langsung. Mangga, silakan. Pak Arif, punten, boleh minta akun adminnya Dinsos? Boleh Atau ini sebentar aja? buat Sebentar Pak, saya akan coba masuk ke administrator Jabar saja ya Pak. Ada pegawai yang tadi kesulitan masuk tuh siapa Pak? NNIP-nya mohon di-share di grup. gini Bu Aca maksudnya pas mau buka Sri Kandi
kadang itu suka loading, buka terus nggak kebuka Boca. Apakah itu terkena dari akses dari mana? Apakah dari server atau dari mananya gitu, Bu? Mungkin itu, Bu. Iya, Jaringan sepertinya lokal Bapak bocah. sudah terakhir bukanya itu 2024 kayaknya ya. Karena di 2025 Sri Kandi itu lancar, Pak. Lancar banget. Nanti ini saya coba akan buka ya akun operasional. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ini ya, saya akan tes. Ini real ya, Sri Kandi real, srikandi.arsip.go.id, Bapak Ibu ya, untuk dapat membuktikan bahwa Sri Kandi ini lancar. Kadisposibda. Jadi kalau di 2024 Siap. Pak, memang iya 2024 itu Sri Kandinya masih berbenah dari sisi performa. TTE-nya Boca, lambat, bukanya lambat. Boca, Ya Pak, ini ya Pak Kabit. memang ada kendala yang dulu pernah kita sampaikan ya terkait dengan jaringan lokal yang Oh, didistribusikan oleh Diskominfo ya. mm-mm. Pertama terkait Sri Kandi ini kan hostingnya di Pusat Data Nasional ya. Nggak tahu waktu itu ada IP yang dicurigain dari jaringan kita itu yang mau menghack sehingga ada beberapa jaringan lokal kita yang memang diblok gitu ya untuk masuk ke Sri Kandi. Eh, Kalau ada dua jaringan yang disediakan di perangkat daerah oleh Diskominfo, coba jaringan mana yang diblok, mana yang enggak, pasti ada yang enggak. Atau menggunakan jaringan publik. Jangan, kalau tidak bisa berarti Pakai tethering. menggunakan jaringan publik, bukan jaringan lokal gitu ya. Mm-mm. Iya, Itu terima kasih Pak. masalah Tadi yang saya dulu baru mungkin. baru ingat Pak. Ya betul. Seperti yang disampaikan Pak Kabit, Pak Arief. Jadi sepertinya kalau di Dinsos ini wifi-nya eh masih ngeblok Sri Kandi gitu Pak. Nah, untuk agar bisa ngebuka, nanti Bapak kontak ke Diskominfo bagian bagian akses wifi untuk agar dapat dibantu bahwa ini IP-nya keblok. Nanti akan dibantu bukain Pak. IT-nya siapa Pak di Siap. Dinsos Pak? IT-nya siapa Pak? Siapa? Ini mumpung ada teman-teman Admin, Diskominfo nih. admin saya, Bu, kebetulan. IT-nya juga Pak Arief. Kalau IT ada bukan, IT bukan. Ada usul IT Nah, di sekretariat, Bu. iya. Nah, itu diusulkan Pak di sekretariat mohon untuk agar Sri Kandi ini dapat dibuka di Dinsos. Itu kendala jaringan Pak. Oh, Minta ke siap, siap. Diskominfo ya Pak ya. Siap. Siap, Bu. Ini Terima ada kasih, Bu. Pak Edwin juga nih, Pak Edwin, Pak Fajar, Iya, Diskominfo monitor ya. Nanti bakal iya, banyak aduan nih. Wah ini saya nggak bisa Sri Kandi nggak bisa dibuka di perangkat daerah sini gitu. Ya mohon iya, dibantu ya Bapak ya. Ya, iya, insya hatur Allah sih nuhun Pak dibantu. Arief. Ya, nuhun. Pak, Siap, ya, Bu. Terima Boca, kasih, Bu, atas penjelasannya. Sami-sami Pak. Boca ini mau nanyain nih, atau sekalian konsultasi nih. Dari dulu kita tuh udah ngarahin untuk itu sosialisasi tentang Sri Kandi ya ke tiap bidang. Cuman kan kendalanya di tiap setiap bikin akun kan, setiap pegawai harus bikin akun ya Bu. Diminta ada nick, NIP, email sama nomor WA. Bisa dibantu nggak Bu dari Disposibda bersurat mungkin ya menyebarkan ke tiap OPD untuk untuk mengaktifkan akun setiap pegawai gitu. Terutama kan mungkin ketika ini diberlakukan setiap akun sampai dari struktural sampai ke bawahan mungkin harus aktif karena kan ada disposisi ada historis disposisi yang sampai ke level bawahan gitu. Sedangkan kemarin kita pengalaman minta data ya ke tim kepegawaian susah, jujur susah karena harus ada data pribadi yang harus dikeluarkan, ada NIK, ada alamat email dan ada nomor WA yang harus diinput di akun pendaftaran akun di admin. Mungkin itu bocah. Ya, terima kasih Pak Edwin atas saran dan masukannya. Iya, betul Pak, itu kan data pribadi ya. Memang harus ada surat yang melegalkan itu ya untuk dapat ditindaklanjuti oleh OPD. Cuman kemarin tuh saya ketemu sama
sama Bapak Ketua AAI, Asosiasi Arsip-Arsip Indonesia, Pak Andi Kasman, bahwa nanti Sri Kandi itu akan bisa diintegrasikan dengan sistem kepegawaian perangkat daerah masing-masing. Seperti itu. Cuman kapan nggak tahu, belum tahu gitu ya. Jadi nanti izin Pak Kabit, nanti kita akan melayangkan surat ya Pak Kabit ya untuk dapat menginstruksikan Bapak Ibu di perangkat daerah dapat diaktifkan Sri Kandinya sehingga harus memberikan NIK, email dan nomor WhatsApp-nya. Seperti itu Pak, masukannya kami terima Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Ya, Monggo terima Bu kasih Uca. Pak Edwin. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada yang Raise hand aja kan. raise Izin hand Pak, ya. Raise hand. Mangga izin dari Pak dari Dinkes dari ya. Dinkes Pak. Mangga Pak dari Dinkes. Diinfokan nama ya. Iya. Eh, Nama Samsudin Pak dari Dinas Kesehatan. Eh, saya pemegang akun pencatat surat. Kemarin minggu-minggu kemarin saya masih bisa akses eh, baik admin atau pencatat surat Pak di aplikasi Srikandi. Kendalanya kemarin kami konsultasi dengan bagian IT, itu katanya jaringannya ada dibatasi sama Pusdatin, Pak. Mohon bantuannya karena di hari ini minggu-minggu ini saya tidak bisa akses aplikasi Srikandi. Mungkin itu Pak Bu Ocha, mohon bantuannya untuk ditindaklanjut. Ya, terima kasih Pak Bu. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya nuhun Waalaikumsalam. Pak Samsudin. Bapak boleh share screen nggak Pak? Coba kita cek sama-sama ya. Ini Coba Bapak saya lagi cek Bu, ini aplikasi Srikandi. coba share screen Pak. Nanti kita akan tahu kendalanya dari sisi IP-nya di blok atau apa? Atau nonaktif gitu. Boleh di share screen Pak? Ya, siap Bu. Bapak lagi buka admin Dinkes ya? Iya. Saya cek juga apakah tiba-tiba nonaktif atau gimana. Nah, ini Bu di aplikasi Oke, muncul ini nggak Bu? karena connection sih. Ya, Ya, ini muncul karena Pak. Ini connection Bu. betul, Jadi tidak, ini kayaknya karena keblok sih Pak, benar. ya, jadi kami tidak bisa akses ini Bu. Hmm. Iya, mungkin Kang Edwin monitor, Pak Edwin dari Diskominfo. Tadi ada 2 perangkat daerah ya yang butuh dibukakan aksesnya. Yang pertama Dinsos, lalu yang kedua ini Pak Dinkes Pak. Siap. Ya Ibu, insya Allah nanti Oh saya ya, saya juga. konsultasi dengan uh-uh, dengan bidang ya kaitan jaringan. mm-mm. Ini IP-nya diblok nih, SOP-nya seperti apa gitu ya untuk minta dibukakan. Ini Dinkes ini termasuk aktif ya Pak ya, nomor 1 di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengaktifkan Sri Kandi. Dari data, yang nomor 1 itu Dinkes, nomor 2 Dispusibda, yang ketiga adalah Disnaker. Ini termasuk bagus, Pak Samsudin. Terima kasih Pak. Ya, izin Bu untuk membuka blog ini apakah diperlukan surat permohonan atau hanya dengan lewat Zoom ini aja Bu? Nanti coba saya konsultasikan dengan bidang ya Pak. Nanti daftar-daftar website yang harus bisa diakses di tiap OPD Pak. Yang Srikandi ini. Iya. Terima kasih Pak. Nanti tektokan di grup aja ya Pak ya, langsung summon Pak Edwin ya, Pak Bisa Samsudin. Ada di lewat PIC Semanis Juara. Iya. Bu, Bisa izin saya lewat tutup HP, coba chatnya aja. Bu. Bisa lewat HP. Kayaknya di Kalau HP nggak paket masalah. data bisa nggak? Kalau Paket paket data data Pak Samsudin. bisa, kemudian tethering di Kebetulan komputer kalau bisa. saya itu ada di ruangan Bu Kadis Bu, jadi eh, tidak bisa menggunakan data pribadi, jaringannya jelek Bu. Jadi gini, Oh iya, nanti waktu keluar aja Pak. Pakai mobile, oh, pakai HP. kalau tethering bisa dari HP. Cuman kalau dari internal yang dari OPD biasanya yang gangguan. Mungkin nanti kita koordinasi untuk bisa diakses Srikandinya. Iya, siap siap Pak. Saya izin tutup share-nya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Samsudin. Mangga selanjutnya dari BPBD Ibu Desti. Izin Teh Ocha dan tim, mohon maaf saya off cam. Mungkin saya dengan Desi dari BPBD, kebetulan saya memang memegang akun admin ya. Nah, cuman gini Teh Ocha, tadi saya kan sudah melakukan tutorial, melakukan secara mandiri, menginput surat dari luar karena memang cukup banyak.
Dan ternyata memang masih harus setelah kita input masih harus dikirim lagi ke kepala dinas atau kepala di kalau di BPBD mungkin kalaknya ya. Tapi harus selalu diulang, selalu harus di-refresh gitu loh. Yang ingin saya tanyakan, Sri Kandi ini kekuatannya bagaimana gitu loh. Takutnya nanti kita sudah terbiasa pindah ke Sri Kandi, down lagi, nanti kita kesulitan lagi untuk pencatatan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, hatur nuhun Teh Desti. Jadi ini ngomongin performa ya. Oke, untuk performa sendiri dari Sri Kandi di tahun 2025 itu cukup signifikan Teh. Jadi mereka sudah berbenah ya, Andri dan Kemkominfo sudah berbenah dari segi performa. Jadi jangan khawatir bila mana nanti banyak naskah-naskah dari luar yang dipindahkan ke Sri Kandi. Itu aman Teh. Loadingnya juga nggak akan lama. Begitu Teh. Siap, Teh, mohon Teh. Makanya kita kasih solusi ini karena memang kita percaya bahwa dan sudah kita coba juga ya di Sri Kandinya sudah aman gitu. Dari sisi alur, kemudian performa, loadingnya aman. Baik, terima kasih Bu Desti. Mangga dari Indag tadi ada Pak Asep. Terima kasih atas waktunya, Bu Ocha. Mohon maaf nih. Saya kebetulan kan di UK sebagai sebagai admin. Nah, tadi kan untuk kata Bu Ocha untuk pencatatan naskah ada juga di akun pencatatan naskah ya Bu ya. Halo, Betul Pak, betul. kedengeran Bu? Ah, Betul, apakah kedengaran Pak. akunnya itu sama? Akunnya sama nggak Bu dengan akun admin Bu untuk pencatatan? Nah, Ya, itu selanjutnya satu lagi Bu, untuk di dinas kami di Perindak kan banyak surat dinas yang keluar Bu. Contohnya keluar seperti apa di luar provinsi gitu ya. Salah satunya kementerian dan banyak juga dari LSM Bu untuk di dinas kami. Nah, sementara tadi untuk mencatat untuk tujuan naskah kan saya lihat dari hampir sama kan antara masuk dan keluar. Intinya harus ada tujuan nama khusus gitu Bu ya. Nah, untuk kementerian sendiri mungkin kan kita apa kita search di Google juga pasti ada Bu nama kepala mungkin kan kementerian kan gitu. Nah, sementara untuk LSM sendiri kan kalau misalkan tidak tercatat nama tujuan apa gimana caranya gitu Bu untuk menginput itu. Gitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, hatur nuhun pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi apa ya Pak Punten? Sama adalah akun daripada Oh, admin akun admin sama dan pencatat ya. pencatatan. Ya, Ya. gitu Bu. Jadi untuk admin sebenarnya akun admin sampai pencatat ini bisa jadi satu aja Pak. Asal nanti role adminnya itu ditambahin pencatat surat satker Oh gitu dan Bu. unit kearsipan gitu Oh Pak. ya. Jadi nanti tinggal di switch aja. Kalau Bapak ingin menjadi admin, Bapak switch admin. Kalau Bapak ingin menjadi seorang pencatat surat, Bapak klik switch surat. Itu bisa seperti itu Pak. Nah, yang Berat kedua, ini saya harus share screen ya, Pak ya. Jadi gimana sih caranya ya. mau ngirim surat keluar? Ini sekalian ya, berarti sekalian sharing tentang pengiriman naskah keluar Betul Bu. dari Sri Kandi ini. Mau ngirim surat ke LSM, di mana LSM-nya ini nggak punya akun Sri Kandi gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Baik, ini saya akan coba share screen, Pak. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah Bu. Oke. Saya akan login sebagai seorang konseptor. Itu bisa ya Pak ya. Jadi kalau misal mau ke LSM nanti gini Pak. Bapak sebelum kirim surat, penggunanya itu di set dulu tujuan naskahnya. Nah tujuan naskahnya tambah baru, ada 3 kategori. Ada tujuan naskah internal Sri Kandi,
eksternal Sri Kandi dan eksternal non Sri Kandi. Bapak pilih yang paling bawah karena LSM-nya ini non Sri Kandi. Bapak ketikkan nama LSM-nya ini apa? Misalnya siapa, Pak? Misalnya ada contoh, Pak? Kan suratnya di sana, Bu. Surat fisiknya, Bu. Misal kepada Ani Saswita gitu ya, ini saya ngarang aja jabatannya direktur gitu. Unit kerjanya Dekranasda yang tadi. Instansinya Dekranasda. Dewan Kerajinan yang tadi. Nah, seperti ini Pak. Ini tinggal save. Ini misalnya Bu Ani ini ya, saya save, simpan. Nah, lalu ketika registrasi surat Bapak, registrasi naskah keluar Bapak inputkan di bagian sini Pak. Ada tujuan utama di sini, utama eksternal non Sri Kandi. Akan ke input di sini Pak, Bu Ani tadi. Bu Ani. Ani Saswita, ini nama LSM-nya. Nanti dilanjut aja Pak, dilanjut proses suratnya TTE. Nah kemudian biasanya kan kalau nggak punya aslikannya mau nggak mau via WA ya, atau via email. Nah ini di-emailkan. Iya. Nanti Pak. Begitu Pak, apakah sudah menjawab? Iya, Bu. Ya, siapa? Mohon maaf, Bu. Kan sementara ini kita menerima surat dari luar, terutama dari LSM gitu ya. Itu kan secara fisik, Bu, gitu. Mm-mm. Jadi Ya, untuk kiriman barusan berarti untuk ininya pemilihannya untuk by WA atau gimana, Bu? ya. Kalau nanti secara fisik yang dari LSM ini kan diterima oleh Induk secara fisik gitu ya Pak ya. Ya, Berarti Bapak betul. scan, alih mediakan dulu, Mhm. dialih mediakan dulu, lalu Bapak ke sini tadi naskah masuk, daftar naskah masuk. Punten. Ini kan user saya ya, bukan. Jadi harus user UK, Pak. User pencatat. Ulangi proses yang tadi, Pak. Naskah masuk, registrasi naskah masuk. Masukin ke sini, Pak, suratnya. Begitu, Pak. Sep. Jadi untuk Sri Kandi ini sebelum kita ngirim surat berarti harus menambah dulu tujuan surat, Bu, ya, untuk Iya, pengirimannya nambah gitu dulu ya. tujuan suratnya. Betul. Nambah kontaknya dulu, Pak. Beda dengan sidebar gitu ya, Bu, ya. Betul. Kalau sidebar itu kita kasih, Pak, given sifatnya ya. Iya, Jadi tujuan-tujuannya itu kita given dan hanya lingkup Provinsi Jawa Barat. betul. Tapi kan di sidebar nggak bisa Pak nambah orang selain Provinsi Jawa Barat ya kayak tadi itu ke LSM tuh nggak bisa di sidebar. Mhm. Kalau di Iya, Bu. Srikandi bisa. Iya, Bu. Begitu Pak. Apakah ada hal yang lain? Eh, Sementara sudah, Bu, karena kita itu saja, Bu, yang menjadi permasalahan pertama gitu, Bu. Gitu yang selanjutnya ya kita mungkin harus menyampaikan lagi kepada pimpinan terkait untuk menjalankan sidebar Srikandi ini, Bu. Itu, Bu. Terima kasih. Teh Pak. Ocha izin. Baik, terima kasih Punten Teh Pak ini Asep. coba sesuai antrian dulu ya Teh. Coba raise aja Teh. Mohon ditunggu ya yang lainnya. Mangga, Kang Fajar dari Diskominfo. Terima kasih. Apa suara saya jelas? Terdengar? Aman, Kang. Oke, siap. Tur nuhun. Sebelumnya, oke. Sebelumnya terima kasih tadi tutornya sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Sekali juga kayaknya kita udah bisa langsung praktek. Ini yang jadi penasaran saya itu apakah si pola pencatatan naskah dari luar ini akan
seterusnya dilakukan di Sri Kandi atau sementara sampai sidebar siap. Kenapa penasaran? Karena sebenarnya kalau kita mengacu tadi ke surat edaran gubernur ya tadi bahwa sebenarnya surat masuk dari luar ini sebenarnya adalah ruang lingkupnya Sri Kandi sebenarnya kan, bukan sidebar harusnya. Jadi sebenarnya pencatatan sekarang dilakukan di Sri Kandi itu memang sudah seharusnya seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalahnya itu adalah penggunaan Sri Kandinya yang memang belum semasif di sidebar. Kita juga sepertinya di Diskominfo juga mungkin masih akun di internalnya belum terlalu banyak, belum semua disiapkan akunnya. Itu akan jadi PR buat kita sebelum melakukan pencatatan ini sebenarnya. Itu, itu apakah ini nantinya akan dibalikkan lagi ke sidebar karena kebetulan saya juga kan beberapa kali memantau pencatatan yang di P1 ya. Sebenarnya normalnya saja buat di kami aja mau buka log surat masuk di P1 itu agak lama sebenarnya. Dan Gimana Kang? Suaranya hilang? Pak Fajar harus dijawab Pak Fajar lagi kayaknya. Pak Fajar, mangga Pak. Izin Bu Aca bantu jawab ya. Ini kan sebetulnya terkait dengan fitur registrasi atau registrasi surat di versi 2 masih dalam pengembangannya. Ini merupakan termasuk daftar urutan yang pertama juga ini untuk perbaikan fitur di versi 2 karena di versi 2 belum memfasilitasi registrasi surat surat masuk dari luar Sidebar ya. Dan versi satunya terkendala. Nah, ini kan kondisinya bagaimana pencatatan suratnya ketika versi 1 terkendala. Nah, kan alternatif pertamanya kita menggunakan Sri Kandi ya. Di samping itu juga eh, biar lebih user friendly atau familiar ya semua perangkat daerah karena diwajibkan juga ya di samping Sidebar juga Sri Kandinya penggunaannya ya. Ke depan mungkin Pak Taufan lebih hafal ya kapan selesainya fitur untuk eh, upload naskah dari luar ke Sidebar selesai ya mudah-mudahan di awal saya harapkan sih di awal Januari ya. Termasuk juga fitur pemberkasan di versi 2. Jadi kita perlahan-lahan selanjutnya memang mau mematikan versi satunya gitu ya. Dialihkan ke versi 2. Mungkin itu Pak Fajar barangkali bisa menjawab. siap-siap Pak Fajar izin. Berarti kalau di sidebar V2-nya sudah siap, kita akan kembali lagi ke sidebar ya. Betul, Pak. Betul. Sebelum kebijakan berubah ya, nanti barangkali kebijakan dari pusatnya harus tegas, Sri Kandi harus digunakan. Nah, kita sudah siap semua. Nanti si debarnya sebagai backup ya. Ini ada kemungkinan begitu juga ya. Sri Kandinya harus full se-Indonesia, tidak ada aplikasi lain. Nah, si debarnya bisa digunakan untuk e-office-nya Jawa Barat gitu, untuk integrasi dengan proses fasilitasi TTE baik di BPKAD maupun di perangkat lainnya yang sudah terintegrasi dengan dan untuk fitur-fitur lainnya di samping backup sebagai tata naskah dinas juga. Itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Kabit. Eh, ya. Sebenarnya kalau dari saya sih gitu ya. Kalau bahwa yang skema pencatatan dari luar di Sri Kandi itu udah sesuai dengan surat edaran gubernur yang tadi. Eh, Turnuhun Pak Fajar, ya, pertanyaannya ya, bagus. terima kasih Pak. Izin satu lagi. Eh,
Ya, mangga Kang Fajar. Iya, awas ya. Ini sedikit curhat aja kayak Ocha, mumpung semua perangkat daerah kumpul. Saya tuh kadang suka menerima gini. Ada surat yang sebenarnya dikirim dari internal dari kita, dari dinas di Pemprov atau ya dari OPD di Pemprov gitu. Cuman entah karena tujuan suratnya mungkin banyak dan mencakup ke eksternal juga, jadi kadang tidak dikirimkan di sidebar di V2 gitu. Jadi kadang kita juga ada aktivitas mencatat surat di P1 padahal itu surat dari dinas. Mohon di registrasinya dikirimkan juga di V2. Maaf Kang, putus-putus tadi agak berhenti gitu suaranya. Boleh diulangi lagi? Oh, oke. Jadi beberapa kali kita menerima surat dari dinas provinsi, dari internal sebenarnya. Cuman yang kita terima itu tidak melalui P2 gitu. Jadi di registrasinya tidak dikirim. Nah, itu mungkin bisa tolong diingatkan lagi bahwa itu harusnya di P2 aja gitu biar kita nggak ada pencatatan padahal dari internal gitu. Itu aja, terima kasih. Mangga Teh Ocha belum di answer Belum. lagi. Atau Oh, saya respon dulu ya, Bocah ya. an- oh Ya, mangga mangga Bapak. Pak. Ya, nah itu kan terkait tadi di masih banyak transaksi yang ada di V1 ya. Memang ke depan ketika V2 sudah siap, kita harapkan semua semua data yang ada di V1 itu bermigrasi ke V2 ya. Dan saya tambahkan juga ya, ini saya perhatikan baik di V1, V2 masalah kendala masalah pemberkasan ya. Karena eh, pengelolaan arsip dinamis ini kuncinya ada di pemberkasan ya. Kita kemarin sudah diskusi dengan tim Pak Taufan ya, tim IT Diskominfo termasuk kabitnya untuk V2 nanti akan dikembangkan pemberkasannya tentunya untuk surat masuk itu diusahakan otomatis diberkaskan, kemudian untuk surat keluar ketika pencipta surat meregistrasikan nanti ada tambahan isian pilih daftar berkasnya, pilih daftar berkasnya. Dan diharapkan ya di awal tahun ini seluruh perangkat daerah untuk penggunaan V2 nanti eh, di awal tahun ini dibuatkan dulu daftar-daftar berkas ya. Kan supaya nanti ketika menciptakan surat tinggal milih ini masuknya nanti ke pemberkasan yang mana, jadi nggak usah memberkasan lagi, otomatis ketika meregistrasi otomatis akan terberkaskan, jadi pemberkasannya akan 100% ya, tidak seperti sekarang, mungkin sekarang kondisinya hanya 14% dari keseluruhan ya, karena bagian penting dari pengolahan arsip dinamis salah satunya adalah pemberkasannya. Mungkin itu tambahannya. Ya, baik Siap, Pak. Terima kasih Pak terima Fajar. kasih. Iya, setuju sekali Pak, saya senang banget dengan ide itu Pak ya, pencatatan langsung ada diberkaskan. Ya, Kang Fajar. Ada lagi Kang Fajar tambahannya? Satu lagi baru ingat, tapi ini mah agak sedih, agak teknis tapi tadi emang ada di tutor. Terkait ini saya Ocha punten, tadi kan ada kita mencontohkan surat dari Dekranasda Nasdaq. Itu suratnya kan undangan untuk menghadiri kegiatan besok, tapi di registrasi disebut dimasukinnya sebagai surat biasa. Itu saya ingin bertanya kapan kita menggunakan surat biasa, kapan kita menggunakan undangan. Itu aja. Terima kasih. Mangga Teh Ocha. Apakah langsung jawab? Ada beda ya kalau sifat sama hal. Hal kalau undangan mah hal ya perihal kelihatannya masuknya. Kalau kalau biasa
itu masuknya sifat ya. Mungkin itu ya ada mungkin bocah mangga Bu Vita biasanya persuratan. Mangga Bu Vita bisa bantu jawab. Halo, Bu Vita, apakah bergabung? Ya, izin Pak Kabit, saya ini punya pergubnya Pak. Boleh saya share ya Pak ya, perbedaan antara surat biasa dan surat undangan. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, jadi ini ya di TND Pergub 36 tahun 2018 itu dijelaskan bahwa ada beberapa perbedaan ND naskah dinas itu tentang apa. Nah, ini surat biasa itu ini naskah dinas yang berisi pemberitahuan seperti pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. Kalau surat undangan yang berwenang berisi undangan kepada pejabat, iya betul. Jadi sebenarnya tuh sambil saling beririsan gitu. Ya Kang Fajar, kalau misalnya biasanya di jenis suratnya kita itu pakai surat biasa untuk mencakup undangan ini juga. Cuman bila mana mau dibedain ini surat undangan itu boleh juga. Yang penting ini adalah naskah eksternal gitu sih. Lebih ke sananya. Siap, siap. Siap. Makasih kan. Kita juga suka bingung Ya. itu membedain dua itu. Di Pergubnya aja Kang. Nanti boleh dicari ya di JDIH atau BPK biasanya ada. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Teh Ocha, Kang Mungkin Fajar. izin Kang Taufan Ya, yang di chat Zoom itu banyak pertanyaan boleh di-share aja. boleh. Nanti ini masih ada yang raise hand teh. Iya Nanti Pak, setelah yang Pak raise hand Said baru. Carbol ini ya dari tadi ya. Iya, Mangga. Pak Said, mangga Pak Said dari mana? Selamat siang. Pak Topan izin ke saya dari Balai Panenggahan Gedung Sate. Pak Topan. Untuk kamera saya matiin dulu Pak karena emang lagi di rumah sakit Pak izin. Mangga Pak. Gini Pak, untuk di pencatat yang kita kan terima surat yang dari masyarakat Pak. Apakah harus pakai Srikandi apa masih Sidebar Pak? Karena kan kalau yang dari masyarakat itu kan kita fisik Pak ya. Selama ini kita pakai pencatat itu karena ada proses nanti untuk scan juga. Yang kedua, kalau pakai Srikandi berarti nanti yang dari OPD tidak perlu tujuannya ke unit kearsipan Pak ya, karena kan mungkin di tujuannya bisa langsung ke pejabat setempat. Karena kan selama ini kalau yang dari biro itu kan kalau pencatat surat itu kan pasti nanti tujuannya kalau untuk di gedung sate kan itu unit kearsipan Pak ya, nggak bisa langsung ke tujuan suratnya kalau di Sidebar. Kalau pakai Srikandi, apakah harus tujuan nanti ke unit kearsipan apa langsung ke pejabat setempat Pak? Karena kan selama ini kita yang meneruskan yang di UK, yang dari biro-biro nih, yang dari biro-biro nanti tujuannya ke pejabat mana kan nanti dari kita yang meneruskan Pak. Paling sementara itu aja Pak Topan. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak sih, cuman karena waktu paling itu aja dulu. Terima kasih Pak Topan. Ya, mangga Pak Said. Mangga Teh Ocha. Hatur nuhun Pak Said. Jadi kalau dari Srikandi itu nanti tujuannya langsung ke kepala bironya Pak. Siap Ibu, siap. Sudah menjawab Pak? Udah Bu. Dari Pak Said ada dua teh. Yang pertama itu dia satu lagi. naskah yang diterima dari masyarakat, pencatatannya harus di Sidebar atau Srikandi. Di Srikandi Pak. Sekarang kan Sidebar masih kendala V1-nya kan lola banget ya. Betul. Jadi kita pakai Srikandi Pak. Untuk surat-surat dari masyarakat, di-scan dulu, lalu dimasukin ke Srikandi. Berarti kan kalau di kita selama ini kan itu nanti proses awal di saat masyarakat ke balai itu kan kita catat dulu. Setelah kita catat nanti masuk ke akun pengendali teh. Ke akun pengendali itu nanti untuk memasukkan kode klasifikasi tentang mengenai surat. Setelah sudah dikendali nanti proses untuk penyekenan. Karena nanti di surat kita ada kode klasifikasi sama tujuan surat. Setelah masuk penyekenan baru kita uploadnya di akun pengarah Bu. Kalau di balai, kalau di Setda itu. Akun pengarah itu aplikasi apa ya Pak? Sidebar. Oh, Itu SS. Pak Topan kemarin Sidebar. Pak Topan sudah kita kasih tahu sih. Ya, jadi makanya Pak, yang akun pengarah ini diganti dengan Srikandi Pak.
yang tadi saya tutorialkan itu, Pak. Hmm. Berarti nanti mungkin perlu ini Bu ya, teknis di lapangannya kita perlu nanti ada ini juga karena kan tentunya kalau di Setda beda Bu ya sama yang di OPD karena kita ada scanan mungkin ada 2 scanan yang besar karena ada berupa buku, file sama yang itu. Karena kan tidak mungkin kita simpan di depannya di balai karena kita tempatnya juga kan kalau di Setda kan terbatas, makanya kita untuk penyekanan kan kita beda. Makanya mungkin kalau di Setda perlu nanti sosialisasi lagi mungkin Bu ya. Ya, mangga, Pak. Jadi pada intinya gini, Pak. Ketika mau mendisposisikan surat dari masyarakat ini, baik itu surat, baik itu buku, bentuknya apapun, ya. Ketika mau mendisposisinya nih, Pak, saya ngomongnya yang mau mendisposisi ya prosesnya, itu nguploadnya di Srikandi, Pak. Ketika mau meneruskan ke kepala biro siapa, misalnya kepala biro A, B, C, itu meneruskannya di Srikandi. Pada intinya itu ya, Pak, ya prinsipnya ya. Siap-siap Bu. Proses sebelumnya mah nggak dilakukan seperti SOP yang ada di OSS atau di balai sekarang. Siap-siap Ibu. Ya. Nuhun, Pak Said. Sami-sami Bu, terima kasih Bu Ocha sama Pak Topan Sama-sama. nanti biar saya koordinasi dengan Arsiparis juga. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya, Siang, selamat Pak. siang. Terima kasih Pak Said. Mangga Kang yang di chat Zoom Kang, boleh Ada kita satu bahas lagi dulu. Kang, ada satu lagi dari Pak Arya, Disdik. Boleh. Mangga, Pak Terakhir ini Arya. dulu ya. Nanti Ini yang terakhir ya. kita chat Zoom. Setelah chat Zoom boleh kita balik ke Zoom lagi. Yang RSN. Mangga, Pak Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Topan dan Bu Ocha, kalau dari saya mungkin karena mungkin sudah terbiasa dengan sidebar, saya juga dulu mengelola akun UK gitu ya, dan mungkin untuk akun yang Sri Kandi sebelum misalkan nanti karena saya juga belum menerima akun admin yang Sri Kandi gitu ya, yang KCD 13. Mungkin apakah bisa di-share nanti untuk akun daminya Pak, eh, yang latihannya gitu untuk nanti kita sharing ke teman-teman di sini untuk dibiasakan gitu. Nanti ketika disposisi itu melalui akun Sri Kandi seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Iya, nuhun Kang Arya. Di sini Pak Dacil ikut nggak ya? Arsiparis Distrik Pak Dacil. Oke, Pak Dacilnya kayaknya tadi di WA juga cuma di-read aja, nggak dibalas. Nanti kita akan kasihkan Kang Arya untuk akun BIMTEK ya di KCD 13. Nanti boleh dicoba-coba di situ. Udah punya akun operasionalnya belum? Belum Bu. Kebetulan di Oke, kami sama Pak belum Dacil juga pernah nggak di-share ya? ini belum pernah pakai Sri Kandi gitu. Dan saya tanya-tanya juga ke teman-teman belum ada yang pakai gitu. Ya. Oke, Kang. Kita catat dulu ya. Terima kasih, Kang Arya. Ya, terima kasih Kang Arya. Ini saya langsung ke chat ya, Teocha ya. Dari Ibu Nur Hakimatun Najanah dari UPTD 1. Izin Bu, pencatatan naskah masuk ini hanya untuk surat masuk di luar Pemprov saja atau seluruh surat yang diterima. Kemudian, jika pencatatannya belum diinput dari bulan Januari, apakah harus diinputkan semua? Mangga teh. Belum di-unmute teh. Ya, punten. Itu tadi ini ya dari Bu Nur Hakimah Tunajah. Betul, dari Nur Ya. Hakimatun Ibu aja Nur Ibu. Hakim monitor masih bergabung, Bu? Masih, Bu. Ya, oke. Saya jawab ya, Bu ya. Pencatatan naskah masuk ini hanya untuk surat masuk di luar Pemprov saja atau seluruh surat yang diterima. Yang kalau dari internal Prof Jabar kan diterimanya di sidebar ya, Bu ya. Betul, Bu? Kalau Betul. internal Pemprov ya. Tapi kalau yang luar Pemprov nih Bu, nah itu ini kita khususkan ke luar Pemprov, yang dari luar Pemprov.
punten, bukan dari luar Pemprov, tapi yang dari luar sidebar atau Srikandi yang tidak menggunakan naskahnya teh tidak didistribusi dari sidebar atau Srikandi, kita catatkan di sini, Bu. Ya, oke. Yang kedua, kemudian jika pencatatannya belum diinput dari bulan Januari, apakah harus diinputkan? Diinputkan, Bu. Bagus, ini pertanyaannya diinputkan ya, Bu ya. Supaya itu tadi tidak tercecer dan bisa diberkaskan, bisa dipelihara naskahnya. Kalau nanti hilang, tercecer, susah juga nanti Bu ya. Mau ngaksesnya seperti apa? Mumpung ada fiturnya Bu, mumpung ada wadahnya, segera diinputkan ya Bu ya. Baik, Oke, siap, apakah Bu. dapat dipahami Bu? Iya. Siap. Terima kasih Ibu Nur. Untuk selanjutnya ada beberapa teh yang belum mempunyai akun Srikandi. Mungkin tuh nanti bisa ini ya, ada grupnya kan ya? Ya, ada grupnya. Betul. Jadi untuk yang sebenarnya akun itu sudah kami share sudah lama ya Bapak Ibu ya, cuma memang follow up-nya itu kurang. Nanti kami akan data mana admin perangkat daerah yang tidak bisa diaktifkan gitu, tidak bisa dibuka, itu mohon kami akan kumpulkan. Nanti barangkali yang UPTD, RSUD ini ada juga dari Jombang Kulon ya. Nanti minta ke Dinas dinas Kesehatan. pusatnya. Iya. Dinas pusatnya. Ke Pak Samsudin ya, Pak Samsudin monitor. Ini Bu Nanin dari Jombang Kulon belum punya akun Jombang Kulon, mohon dikasih nanti Pak Samsudin. Oh, Oke Pak? siap Bu. Sebagian UPTD sudah dibuatkan akun Bu. Yang UPLK sudah. Nanti mudah-mudahan di hari ini UPTD semua bisa dibuatkan akun Bu. Oke, Bu Nanin ke Pak Samsudin ya Bu Nanin ya, monitor Bu Nanin masih bergabung? Ya, siap, Bu Ocha. Oke. Ya, siap, Pak Samsudin di atas ya untuk akunnya. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Ada Penuhun. lagi Teh. Izin bertanya, apa setiap surat yang didistribusikan ke kabupaten kota harus melalui UK kearsipan atau bisa diupload akun Srikandi? Melalui Pak Srikandi Suhar. Pak. Pak Untuk Pak Suharno di Suhar. BMPR ya ini kalau nggak salah ya, Bina Marga ya Pak. Kalau mau ke kabupaten kota Pak, nguploadnya, TTE-nya, distribusinya itu via Srikandi Pak. Pak Harno, apakah masih bergabung? Oke. Ya, baik. Nah, kita lanjut Selanjutnya saja kan. dari BKHKMV DKPP Ibu Betty. Assalamualaikum Ibu, punten izin bertanya, untuk surat atau hasil pengujian laboratorium harus diupload di sidebar atau di Srikandi? Karena kebanyakan yang melaksanakan pengujian lab dari perusahaan-perusahaan, mohon penjelasannya. Oke. Ini bagus ya pertanyaannya. Perusahaan-perusahaan ini kan udah masuk ranah eksternal di luar pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, Bu Betty. Apakah masih bergabung, punten? Masih Ibu. Ya. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan, contohnya perusahaan apa, Bu? Boleh di-share? Harus dari pengujian dulu. Ini aja, Bu, disebutin aja perusahaan apa gitu, Bu. Hanya perusahaan PT KL gitu, Bu, produk hewan. Oh, kayak produk hewan gitu ya, Bu ya. Iya, Oke. iya. Nah, ini boleh pakai Srikandi, Bu. Nanti perusahaan ini kan biasanya belum pakai Srikandi ya. Belum pakai Srikandi. Nah, nanti tujuannya itu tujuan eksternal non Srikandi, Bu. Dipilihnya. Oh, siap, Ibu. Kalau untuk pendistribusiannya, Bu, mungkin via WA ya? Iya. Nah, ini karena berhubung si perusahaan ini tidak memiliki akun Srikandi, jadi masih via WA, Bu. Tapi paling tidak surat yang Ibu buat di TTE oleh atasan, ya kan, secara berjenjang itu terekam, Bu, di Srikandi. Nanti bisa diberkasin, Bu. Yang penting tidak tercecer. Siap, Ibu. Atur nuhun. Sami-sami. Ya, terima kasih Bu Betty. Ini ada dari Pak Edwin juga dari Diskominfo. Ya, Bu Mega. Di mute aja, Kang. Oh, baik.
izin untuk Pak Edwin untuk memastikan berarti pencatatan surat di tiap OPD hanya satu akun atau yang kalau memiliki UPTD masing-masing, UPTD memiliki pencatatan suratnya masing-masing teh. Oke. Ini sebenarnya itu jadi fungsi dari UK sendiri ini kan menerima surat dari luar ya. UK UPTD juga sebenarnya bisa menerima surat dari luar. Jadi ini dibikin saja Pak akunnya masing-masing UPTD Pak. Karena tiap UPTD itu memang memiliki UK yang tugasnya mencatat surat eksternal. Begitu Pak Edwin. Jadi kalau tiap OPD nggak boleh lebih dari satu ya Teh? Kalau misalkan nggak punya UPTD gitu. Maksudnya lebih dari satu gimana Pak? Kalau OPD yang cuman aja OPD-nya cuma satu aja. Si pencatat suratnya cuman yang pemegang akun UK aja ya. Berarti cuma satu ya Teh? Ya, pemegang akun UK. Kan tapi UPTD juga punya UK Pak. Iya. UPTD kan punya Siap-siap. UK ya Pak ya. Nah itu UPTD Iya, dikasih juga ada. akun pencatat suratnya. Siap-siap. Makasih Teh. Ya Pak, Ya, sami-sami. makasih Pak Edwin. Ini ada dari Yuda Hizkia BMPR. Izin bertanya Pak, di aplikasi Sidebar untuk surat-surat yang mengendap di jabatan namanya, apakah bisa diakses? Kebetulan ada beberapa surat di jabatan nama Sidebar. Enggak teh? Oke, baik. Pak Yuda, monitor masih bergabung? Masih teh. Oke, dari Bina Marga ya Pak ya? Dari Bina Marga ya Pak? Agak teh. Ya. Jadi kemarin Pak, ini sudah dari minggu lalu ya Pak ya, kita umumkan bahwa kita akan sinkronisasi data pegawai dengan Siap Jabar. Jadi bila mana ada perubahan nomenklatur atau nama jabatan atau nama bidang, nama unit kerja itu maka naskahnya akan mengendap pada jabatan yang lama. Itu ya Pak ya, kita sudah umumkan 4 hari, sudah di-blast setiap hari juga pengumuman itu untuk segera backup naskah yang ada di jabatan lama karena akan disinkronkan dengan jabatan baru. Nah, untuk mengakses kalau udah terlanjur tidak nge-backup sama sekali, maka ada alternatif yang kedua Bapak akses atau cari suratnya di akun UP atau akun UK di DBMPR. Oh, Koordinasi dengan yang pegang akun UP dan UK-nya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ketemu oh iya, suratnya. siap. Terima kasih teh. Izin Pak, di eh, DBMPR ada berapa orang ya Pak yang biasa suka pegang surat? Soalnya nih di grupnya cuma satu kayaknya dari DBMPR. Apakah mau dimasukkan ke PIC ya supaya distribusi informasinya lebih luas gitu? Oh, kalau itu Pak Yuda udah masuk belum? Belum masuk ya? saya belum, kebetulan saya cuman pelaksana. Eh, ini kebetulan ikut soalnya saya emang belum sinkronisasi akun di jabatan lamanya. Paling saya koordinasi dulu sama Pak Suwarno, Bu. Sama Pak Harno ya Pak ya? Iya, Siap, ya, mangga. terima kasih teh. Baik, terima kasih Kang Yuda. Ini dari Kang Fajar dari Diskominfo lagi teh. Punten, izin bertanya lagi terkait simulasi tadi. Apakah akun pencatat bisa melihat histori disposisi sampai ke level staff? Bisa. Bisa. Berarti memang staff juga ketika dia disposisi terakhir itu bisa melihat yang lain-lainnya ya? Harusnya bisa. Nanti dicoba aja Kang Fajar. Baik, lanjut ke Pak Yayan Daryanto dari Bapeda. Izin bertanya untuk tambah tujuan kabupaten atau kota, instansi dan unit kerjanya ada tetapi penggunanya data tidak ditemukan. Jadi kita tidak bisa mengirimkan surat ke kabupaten kota tersebut diantaranya Bapeda atau Bapedida Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Tasik, Kabupaten Bogor. Mohon pencerahannya. Iya. Pak Yayan, monitor masih bergabung Pak? Dari Bapeda, Pak Sanson? Hadir, Bu. Oke, Pak Son, ini Pak Yayannya kayaknya mungkin ini ya, masih di silent. Pak Sanson nanti mohon diinfokan ke Pak Yayan ya Pak. Iya, jadi untuk tujuan-tujuan kabupaten kota yang tidak ditemukan datanya, itu memang tidak semua mereka pakai Srikandi ya artinya ya Bapak Ibu. Maka dari itu, mohon Bapak Ibu nanti lewat jalur belakang, maksudnya teh di follow up dulu via WA. Mohon ini segera diaktifkan kepala dinasnya ini.
atau dirjennya ini. Saya soalnya mau kirim surat dari provinsi seperti itu, Pak. Jadi memang harus di follow up secara manual ya, Pak ya. Ya Bu, kebetulan Begitu. kami juga ini kan juga menginformasikan kepada unit pengolah bahwa memang surat tersebut tidak bisa dikirimkan karena memang tidak aktif itunya Sri Kandinya gitu. Udah Bu, udah cuma memang kenapa kabupaten kota ada sebagian yang belum menggunakan Sri Kandi gitu aja Bu. Makasih Bu. Betul, Pak. Jadi untuk penggunaan Sri Kandi sendiri di kabupaten kota itu kita serahkan kepada dinas-dinas induk di provinsinya. Misalnya Bapeda Kota Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Bandung, dia nggak punya ini nih, maka kita serahkan kepada dinas induk provinsinya yaitu Bapeda Prof Jabar untuk halo-halo ini ya ke bawahnya untuk segera pakai. Nah Bu, apakah yang di LKD sendiri Bu, yang di kabupaten kota itu bisa mendistribusikan nggak Bu ke dinas-dinasnya gitu Bu? Bisa, Pak, selama yang ingin didistribusi itu punya Sri Kandi. Oh gitu ya Bu ya. Berarti bisa juga kan untuk mengantisipasi lewat LKD kabupaten kota gitu. Iya, mangga itu bisa. Tapi nanti jangan lupa di follow up juga via WhatsApp, Pak ya. Bisa mereka ke skip gitu. Ini maksudnya apa? Ya, siap Bu. Makasih Bu. Sami-sami, Pak. Makasih Pak Samson. Ini ada terkait akun juga teh dari Rafika, Ibu Rafika Nur Habibah. Izin bertanya, apabila belum punya akun Sri Kandi, diarahkannya gimana Bapak Ibu katanya? Harus ke siapa mungkin? Mangga teh. Ibu Rafika ini dari dinas mana, Bu? Dari Dinas Bina Marga, Bu, UPTD 1. Oke. DBMPR mangga ke Pak Suharno ya, Bu? Oh iya, terima kasih, Bu. Sami-sami. Ya, terima kasih. Dari Bapak Soleh Suhada dari DSDA, Bu. Teh, saya pegang akun pencatat, ada beberapa surat masuk dari kemarin dan kabupaten kota, dari kementerian dan kabupaten kota. Apakah itu harus diteruskan ke Pak Kadis atau otomatis ada di Pak Kadis? Ya. Mangga teh. Pak Soleh masih join? Pak Soleh? Ya Bu, hadir Bu, join Bu. Hadir, Pak. Oke. Ya, Sehat, Pak? Alhamdulillah Bu. Iya. Pak Soleh, ini suratnya diterima via WA ya? Enggak Bu, dari suratnya dari melalui aplikasi Sri Kandi dari kementerian Bu, kirim Oh, dari ke aplikasi Sri DSDA. Kandi. Ya, Ini ya otomatis langsung. masuk, Pak, ke dalam Kadis, Pak. Otomatis masuk sudah di dalam Pak Kadis. Oh, ke Pak Kadis ya Bu. Sudah aman. Jadi kalau Sri Kandi itu Jadi ngirimnya langsung jadi Bu kalau ke kepala dinasnya. Iya, Pak? ya Bu. Bu kalau gini Bu, kalau surat dari kementerian terus pencatat hanya membuka Bu. Apakah itu di sananya udah kelihatan dibuka bahwa sama aku operator Sri Kandi di DSDA udah kelihatan Bu historinya kebuka gitu. Nanti di pengirimnya, Pak, historinya itu akan kelihatan bahwa tujuan naskah Pak Kadis ini sudah membuka. Kalau pencatatnya nggak akan kelihatan, Pak. Ya, Jadi siap. misalnya dari kementerian apa Pak ya? Oke. Kementerian PUPR ya? PUPR ya Ya, biasanya, Pak. ya, Dari kementerian PUPR-nya ya akan PUPR. terlihat tuh historinya Ya. apakah sudah dibuka oleh Pak Kadis DSDA Prof Jabar atau belum. Oh ya. Ya Bu, Ya, cukup Pak. Bu. Sekian Bu. Makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Sami-sami. Pak Soleh. Kita ada waktu 3 menit lagi ya teh. Sampai beres. Kita coba dulu ini. Dari Disperkim Ibu Misra. Izin bertanya, apakah surat yang sama harus diregistrasi di dua aplikasi Sidebar dan Sri Kandi? Surat yang sudah diregistrasi di Sri Kandi tetap harus diregistrasi ulang di Sidebar kah? Atau boleh di salah satu saja teh? Enggak. Oke. Bu Misra masih ada tuh saya kelihatan. Monitor Bu. Ya, jadi ini salah satu aja Bu, di Sri Kandi aja. Jadi per tanggal 17 kemarin kita umumkan bahwa nanti pencatatan surat dari naskah dari luar Sidebar maupun Sri Kandi itu masuknya ke Sri Kandi aja semua. Cut off-nya kemarin Bu. Jadi bila mana ada surat dari kemarin atau hari ini langsung aja di Sri Kandi ya Bu. Ibu supaya tidak pusing. Nanti gini Bu, ujungnya gini.
ketika Ibu mau membuka surat itu lagi, mengakses itu lagi, Ibu lihat tanggalnya. Oh, ini surat tanggal 16, 17, 18. Berarti ini udah pasti ada di Srikandi. Nggak mungkin di sidebar lagi gitu. Tapi kalau suratnya tanggal 15, 14 ke belakang, berarti ini surat masih di sidebar. Gitu ya Bu ya. Makanya kita umumkan cut off tanggalnya supaya nanti aksesnya Bapak Ibu mudah untuk melihatnya. Bu, termohon infonya. Ya, sami-sami Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini ada dari Ibu Fopi Bapenda. Izin bertanya Bu, tadi 2 akun wajib itu apa saja Bu? Kalau saya, Ibu Fofi, sebagai akun apa ya Bu? Apakah sebagai akun sendiri atau sebagai akun pencatat? Bisa nggak akun sendiri bertugas sebagai admin, pencatat surat, dan pengiriman surat? Kalau penerima surat itu di akun mana? Ya Bu, apa di akun pimpinan? Mangga teh. Ya, terima kasih Bu Popi. Ini bagus ya usulannya. Sebenarnya ini lebih ke usulan. Jadi barangkali Bapak Ibu mau coba akun pribadinya di setting role-nya itu setting admin dan setting pencatat surat. Jadi misal nama Bu Popi nih, NIP Bu Popi 199 sekian gitu ya. Nah, NIP ini ada 3 role. Role admin, role pencatat surat, dan role user biasa. Itu coba aja Ibu Bu Popi itu bagus. Barangkali nanti biar bisa sekali saya satu nih satu orang tapi bertugas menjadi 3 tupoksi itu bisa. Dicoba aja ya Bu ya. Bapak Ibu yang lain juga mangga dicoba dulu. Baik, semoga menjawab ya Bu Fopi. Bu Fopinya nggak deh. Selanjutnya teh dari Ibu Nur lagi tadi izin Bu Ocha. Halo Pak, ada izin, Oh ada. ada Ibu ada, mangga. Udah cukup Bu penjelasannya dari Teh Ocha? Barusan teh keluar dulu Pak, maaf. Oh mangga. Teh Ocha mungkin bisa dijelaskan lagi. Iya, dicoba aja Bu Popi. Ibu Popi coba NIP-nya Bu Popi itu ya. Nanti di akunnya role-nya itu 3. Pencatat surat, admin, sama user. Itu bisa kayaknya Bu. Iya, jadi biar nggak ribet gitu Bu. Kan di sini sendiri ya Bu ya, kalau misalkan macam-macam akun bolak-balik ribet. Jadi satu orang bisa beberapa akun ya Bu ya. Siap Bu, siap. Siap. Baik, terima kasih. Ini ada dari Ibu Nur juga tadi melanjutkan. Kayaknya ini sama ya kurang lebih sama Bu Fopi. Bukan. Bu Nur Hakimatul. Ini lebih ke aduan aja. Curahan hati ini mah. Baik, ini ya, mohon maaf sebelumnya, kebanyakan di lapangan dan kekurangan SDM untuk pelaksanaan pekerjaan. Apakah bisa ke depannya untuk aplikasi persyaratan ini hanya satu saja, tidak double-double karena kebanyakan satu orang memegang semua akun. Sementara pekerjaan tidak melulu soal surat menyurat, khawatir tidak bisa dikerjakan. Semoga ada solusi Bu katanya. Enggak. Iya, terima kasih Bu atas ini ya kritik dan sarannya gitu. Jadi memang kita kan mengikuti pimpinan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pimpinan bisa membaca situasi dan kondisi dan penyempurnaan aplikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu Bu ya. Kita mau pakai yang mana nih arahnya? Mau pakai Srikandi aja atau mau pakai sidebar aja atau harus bagaimana? Seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih. Izin Ini ada menambahkan bocah tadi ya terkait Mangga Pak. Mangga Pak. Sebenarnya kalau hanya sedebar saja otomatis kita tidak akan bisa berkirim surat kemana-mana ya hanya terbatas di Pemprov Jabar. Makanya mengapa Srikandik diakomodir juga dan Srikandik merupakan kebijakan nasional ya. Kemudian kita memang dari awal lahir lahirnya itu sebetulnya aplikasi Sidebar dulu baru aplikasi Srikandi. Makanya untuk Jawa Barat itu masih boleh menggunakan 2 aplikasi ya. Kita sudah mengusulkan beberapa kali ya, baik ke Kementerian Kominfo maupun ke Andri untuk mengintegrasikan Sidebar ke Srikandi sehingga ketika kita menciptakan surat di Sidebar kita bisa mengirim ke seluruh pelosok via jalurnya Srikandi ya. Ini ke depan memang arahannya ke sana ya. Srikandi sendiri akan membuka API
integrasi dengan aplikasi-aplikasi lokal. Kemudian saran saya ya, terutama untuk karena Sri Kandi ini semua surat menyurat masuknya ke akunnya kepala dinas atau kepala badan ya, baiknya di diinstal aplikasi mobilenya ya di kepala dinas atau kepala badan ya sehingga notifikasinya jelas dan pengoperasiannya saya udah nyoba sangat smooth ya sangat bagus ya ininya di aplikasi mobile bisa download di Play Store dan juga semua rekan-rekan jadi nggak usah harus buka di komputer harus ke kantor dulu jadi dimanapun bisa membuka eh, dan biasanya ada yang kepala dinas atau kepala badan dia pengen pegang sendiri akun kepala dinasnya, ada yang memang ke apa ya staf pimpinannya yang pegang gitu ya sehingga bisa lebih cepat gitu meresponnya kalau ada surat-surat masuk atau keluar. Oke itu tambahannya, enggak di Wih kendi Kak Patopan. Ya, terima kasih Pak informasinya. Eh, Mau dilanjut gimana Teh? Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada sekitar 4. Dilanjutkan dilanjutkan di grup Sri Kandi aja nanti kita pas Boleh. copy paste di sana. Enggak. Tapi ini copy dulu ya. Tiga kayaknya tiga bawah ya. 1, 2, 3, 4. 4. Oke, mangga kan? Mangga Kang Taufan ditutup saja. Boleh. Mungkin sudah selesai ya acara untuk tutorial pencatatan dan pendisposisian naskah dari luar sidebar atau Sri Kandi di aplikasi sidebar ini. Demikian kami mengucapkan terima kasih dan atas partisipasi seluruh yang hadir untuk Bapak Ibu. Apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin langsung izin kami tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, Warahmatullahi wabarakatuh. iya. Sebelumnya Waalaikumsalam. Bapak Ibu jangan lupa untuk absen ya di chat ada link absennya. Apabila sudah, mangga boleh meninggalkan Zoom. Hatur nuhun Bapak Ibu. Tunun Pak Topan. Ya, Bu sawang Ocha. suna Pak Fajar. Hatur Nuhun nuhun Kang Bapak. Taufan, Pak Kabit, Bapak Ibu sekalian, izin live. Ini Zoom-nya jangan ditutup dulu, Kang Gege. Barangkali ini mau nge-absen dulu Bapak Ibunya ya. Siap, Caca. Izin Nuhun. Pak Topan Gege. nganggo materinya. Oh, siap. Ada di Izin, chat Zoom ya, Pak? ya, izin Bapak Ibu ini masih proses upload deh, jadi itu nanti linknya di situ. Turun Bapak Ibu. Nuhun, Kang Gege. Turun. Bu, izin minta link absennya, Bu.